channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang tekanan. Jadi kita sudah belajar tekanan zat padat, kita sudah belajar beberapa tekanan zat cair, dan kita sekarang akan belajar tekanan zat cair lagi, tapi tentang hukum Archimedes, gitu ya. Jadi kita akan belajar apa sih hukum Archimedes, aplikasinya, dan ada dua soal hitungan jenis, yaitu gaya angkat ke atas dan juga berat benda dalam air. Yuk kita belajar. Nah, ini adalah si Archimedes gitu ya, dia hidupnya lama banget, udah lama banget gitu ya. Nah, dia memberikan banyak kontribusi kepada ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, salah satu kontribusinya adalah tentang gaya apung gitu ya. Nah, dia mengatakan begini, benda yang tercelup baik sebagian maupun seluruhnya akan memperoleh gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat cairan yang didesak gitu ya, berat cairan yang didorongnya gitu ya. Mungkin salah satu percobaan yang cukup kita kenal adalah kalau kita mau menghitung volume benda yang tidak beraturan gitu ya. Jadi kakak punya cawan, punya gelas gitu ya. Ada apa namanya? Ada dikasih sedikit, ada tempat buat nuangnya. Di sini ada gelas kecilnya gitu ya. Kakak akan celupin batunya ke sini. Kalau batu, kakak mau hitung volumenya gimana sih gitu ya. Tidak kan ada air yang turun gitu, terdesak atau terdorong oleh si batunya. Nah, kita bisa lihat nih, oh ini ternyata volumenya berapa gitu ya. Nah, ini atau sama halnya kalau kita memasukkan bakso ke dalam kuah atau mie ke dalam kuah, ke dalam mangkok yang berisi kuah gitu ya. Awalnya kuahnya cuma segini. Begitu kita masukin mie, nah, kuahnya jadi hampir full gitu ya. Di sini ada mie-nya. Nah, kenapa? Karena si benda yang dimasukkan ke dalam cairan ini mendesak si cairan untuk pergi dari tempatnya, gitu ya. Nah, itu yang ditemukan oleh si Archimedes. Oh, ternyata nih gaya apungnya itu adalah sebesar berat cairan yang didesak. Oke, dalam hukum Archimedes nanti kita akan sering ketemu dengan 3 situasi benda, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Sebetulnya suatu benda itu terapung, melayang, atau tenggelam bisa dilihat dari perbandingan massa jenisnya. Kalau yang mengapung tentu massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis cairan. Kalau yang melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan. Kalau yang tenggelam pasti massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis cairan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini berkaitan dengan gaya angkat yang dialami oleh si benda. Kalau terapung, maka gaya angkatnya FA-nya ini lebih besar dari W-nya benda, ya. Kalau melayang, FA-nya itu sama dengan gaya berat bendanya. Kalau ini berarti FA-nya lebih kecil dari gaya beratnya. Jadi gaya angkat si cairan ini ternyata tidak sebanding dengan berat si benda, sehingga bendanya tenggelam gitu. Oke. Nah, apa sih aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari gitu ya? Salah satu yang paling sederhana adalah hidrometer. Hidrometer itu adalah alat untuk mengukur massa jenis suatu benda. Oke, cara kerjanya gimana kak? Nih, kakak punya hidrometer di sini ya. Di sini kakak punya hidrometer. Nah, biasa bentuknya seperti ini. Ada bagian tabungnya, biasa diisi raksa. Kemudian ada bagian merahnya untuk dibaca, gitu ya. Jadi dimasukin aja nih ke dalam cairan. Dia akan goyang sampai stabil. Kita akan baca, oh bacanya di sini. Berarti massa jenisnya sekian. Jadi dia memperbandingkan massa jenis raksa dengan massa jenis benda yang diukurnya. Nah, atau jembatan ponton. Apa sih jembatan ponton kak? Nih, kalau kita lihat ya. Ini di sini ada perahu-perahu yang dipakai sebagai penyangga untuk jembatan. Dulu waktu saat Perang Dunia Kedua ya, untuk menyeberang dari suatu sungai ke sungai yang lain, dibandingin bikin jembatan baru nih ya, pasukan sekutu bikin nih, wah kita deretin perahu di sini, deretin perahu gitu ya, terus dikasih tempat supaya tank-tanknya bisa lewat. Itu salah satu contoh jembatan ponton. Atau galangan kapal. Nah, yang kakak tampilkan di sini sebenarnya bukan galangan kapal, tapi mekanisme bagaimana terusan Suez bisa mengantarkan perahu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, padahal kalau kita tahu bukan Suez tapi Panama Canal. Panama itu dia agak berbukit-bukit. Nah, bayangkan ya, di sini ada laut. Nah, kita mau menyeberangkan perahu dari sini ke sebelah kiri, dari kiri ke kanan, tapi lewat bukit, gimana caranya? Nah, mereka pakai ini nih. Nanti kalau teman-teman lihat, ini bagian bawahnya lebih rendah ya, gitu ya. Jadi ketika si kapal ini turun, dia akan masuk ke bagian depan, pintunya ditutup lagi, air yang di sini diturunin lagi ke bagian yang paling bawah lagi, gitu ya. Kapalnya jadi ikut turun, kapalnya maju lagi. Sebegitu seterusnya
sampai dia sampai ke seberang nih, sampai ke sini. Begitu pula juga kalau naik. Nah, salah satu yang lain adalah kapal atau kapal selam. Kenapa kapal sih bisa mengapung gitu ya? Padahal kalau kita punya balok kayu, kayu itu bisa tenggelam gitu ya. Atau gampangnya begini, kapal itu terbuat dari besi. Kalau kamu punya bola besi, kamu taruh di air pasti tenggelam. Kenapa? Kapal atau kapal selam bisa melayang, bisa terapung atau bisa melayang dalam air. Karena dia bermanfaatkan hukum Archimedes. Dia bermain di volume dan massa. Jadi kalau seperti ini, massanya kecil nih, hanya massa si benda. Nih, kalau di sini kita hanya berurusan dengan massa si plat, si besinya, airnya dikit gitu ya. Dengan volumenya sebesar ini, sehingga di sini massa jenis kapal itu lebih kecil dari massa jenis air laut. Nah, gitu ya. Tapi ketika dia sudah menyelam, massa jenis kapal itu jadi lebih besar dari massa jenis air laut, sehingga tenggelam. Jadi dia bisa atur tuh kalau dia mau tenggelam berapa meter, itu diatur di situ, ya. Atau yang lain adalah balon udara. Nah, kalau kita lihat di sini, ini balon udara yang di atas. Nah, ini pasti massa jenis udaranya di dalam balonnya lebih kecil nih dibandingin massa jenis udara sekitar, gitu ya. Dipanaskan supaya massa jenisnya lebih kecil. Oke. Nah, kira-kira seperti itu aplikasi dari hukum Archimedes. Nah, kita akan sekarang belajar tentang gaya angkat ke atas. Jadi dibilang ya, yang dikemukakan oleh Archimedes, gaya angkat ke atas atau gaya apung itu adalah berat cairan yang didesak oleh si benda. Oke, berat cairan. Jadi kita berbicara dengan berat cairan. Sehingga rumusnya FA atau gaya angkat ke atas itulah rho cairan, karena kita berbicara tentang berat cairan dikali gravitasi dikali volumenya benda, ya. Nah, kakak tidak akan memberi penjelasan bagaimana sih rumus ini didapat. Sebenarnya ada, tapi kita tinggal pakai aja ya. Dimana gaya angkat ke atas itu adalah rho cairan dikali gravitasi dikali volume benda tercelup. Jadi kalau tercelup semuanya ya semuanya, kalau sebagian ya sebagian, gitu ya. Oke, tetap satuannya kalau tekanan itu kita pasti pakai Pascal. Kalau rho itu massa jenis. Nah, ini adalah gaya apung, berarti ini pakai Newton, gitu ya. G ada gravitasi dan V adalah volume. Ya, yuk kita coba ya. Nah, ini soal pertama. Suatu benda dengan volume 200 cm3 dicelupkan ke dalam cairan hingga seluruh benda tercelup. Hitunglah gaya angkat ke atas jika benda itu masuk ke air, minyak, dan raksa. Jadi ada 3 kondisi nih. Kalau untuk air, ingat ya, massa jenisnya itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, masalah satuannya agak sedikit bermasalah. Kita mau FA ini hasil dalam Newton, ya. Biasanya guru kalian agak jarang membicarakan Dyne. Jadi kita mainin Newton. Karena kita memainin Newton, maka massa jenis nggak boleh gram per centimeter kubik. Kita harus ubah ke kilogram per meter kubik, ya. Gampangnya begini, dari gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik pasti dikali 1000. Yang ini massa jenis minyak jadinya adalah 800 kilogram per meter kubik. Massa jenis raksa, nah ini adalah 13.600 kilogram per meter kubik, ya. Nah, baru kita mulai nih untuk yang A. Berapa sih gaya angkat ke atas kalau dicelupin dalam air, gitu ya? Berarti rho cairannya adalah air dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup, VT. Oke, V-nya besar. Kalau V kecil itu adalah kecepatan. Volume massanya adalah 1000 kali gravitasinya adalah 10. Nah, karena kita pakai meter kubik, maka si volumenya harus kita ubah dong ya. Jadi meter kubik juga. Nih, 200 cm kubik harus kita ubah menjadi meter kubik. Gimana cara ubahnya? Nah, ingat ya, ini nanti dibagi 1 juta. Oke. Yang bingung coba cari video kakak tentang besaran dan satuan. Saya ini kakak dapatnya adalah 200 per 1 juta. Kok nggak pakai 0, kak? Supaya gampang hitungnya. Kenapa kak? Nih, volume tercelupnya adalah 200 per 1 juta. Wih, bisa coret-coret kak? Bisa dicoret ya. Nah, ini 2 dicoret sama sini.
Ini satu coret sama sini. Wah, dapat nih Kak. Fa-nya adalah 2 Newton. Gitu. Gampang ya. Kita coba lagi untuk yang B. Nah, untuk yang B kita mau cari Fa-nya. Nah, sama dengan rho dari si minyak, karena disuruh ini minyak, dikali gravitasi dikali volume tercelup. Berarti ini 800 dikali 10 dikali sama nih 200 per 1 juta. Ya, ini 3 bisa dicoret. Nah, ini 2 bisa dicoret. Berarti ini adalah 0,2 ya. Enggak. 1,6 Newton gitu ya. 8 kali 2 16 dibagi 10. Kita coba sekarang yang C. Kita coba yang C, maka Fa-nya Fa-nya adalah massa jenis si raksa dikali gravitasi dikali volume yang tercelup. Ini berarti 13.600 dikali 10 dikali 200 per sejuta. Ya, ini 0,3 boleh dicoret. 0,2 boleh dicoret. Ini berarti 136 dikali 2 dibagi 10. 136 dikali 2 itu berarti 272 dibagi 10 ya. Berarti 207,2 Newton. Nah, lihat nih. Ya. Jadi gaya angkat ke atas di raksa lebih besar daripada di air ya. Oke. Itu contoh salah sederhana. Nah, biasanya gaya angkat itu akan berkaitan dengan berat benda atau massa benda dalam cairan, ya. Kenapa sih berkaitan dengan hal ini? Contohnya begini. Kalau kalian berenang, misalnya disuruh gendong siapa ya? Disuruh bawa teman kalian yang beratnya 80 kilo. Ya, jalan dari lapangan gitu ya, dari ujung lapangan ke ujung lapangan. Pasti berat. Tapi kalau kita di dalam air, pasti kita bisa mengangkat teman kita yang beratnya 80 kilo itu lebih mudah. Kenapa? Karena ada gaya angkat ke atas yang bekerja pada teman kita yang dikerjakan oleh si air gitu ya. Nah, itu membantu kita untuk membawa teman kita dari ujung kolam ke kolam yang lain gitu. Oke. Nah, karena ada gaya angkat yang membantu, maka bisa dirumuskan kalau berat benda, berat benda dalam cairan itu sama dengan berat benda di udara dikurang gaya angkat. Maka kita kuncinya di sini. Kita mesti cari gaya angkatnya berapa, ya. Oke, kita coba ya. Nih, volume sebuah batu adalah 300 cm3 dengan massa jenis sebesar 7 gram per cm3. Berapakah berat batu jika dicelupkan di dalam air? Ya, berarti kalau air, massa jenisnya langsung kakak tulis 1000 kg per meter kubik. Karena kita akan mainnya dalam kilogram. Oke, kita punya si batu. Batu ini punya volume adalah 300 cm3 atau 300 per 1 juta ya meter kubik. Kemudian dia punya massa jenis sebesar, ini langsung kakak ubah jadi kilogram, 7000 kilogram per meter kubik gitu ya. Nah, kita butuh dua hal, Fa dan berat di udara ya, W normal ya, atau ini adalah M dikalikan G. Cari M nya gimana Kak? Kita punya massa jenis, kita punya volume. Oke ya. Maka ingat volume massa jenis sama dengan M dikali volume, sehingga massa itu adalah rho dikali dengan volume. Rho-nya adalah 7000 dikali 300 per berapa nih? 1 juta. 23 123 nolnya boleh kita coret. Ini nolnya 2 dicoret. Sehingga kita dapat nih 2,1 kilogram. Karena kita memakai satuan adalah kilogram per meter kubik. 2,1 kilogram. Nah, dari sini kita bisa dapat nih, kita bisa dapat W-nya berarti 2,1 dikali 10 artinya 21 Newton. Oke, ini kita bicara batu di udara. Ya, di sebelah kiri kita bicara batu di udara. Sekarang kita mau bicara batu dalam air. Nah, batu dalam air. Kita punya namanya Fa. Dengan rumus rho cairannya
dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Rho cairannya berapa? 1000 karena celupan dalam air, gravitasi 10. Volume tercelup kita anggap semuanya, berarti 300 per 1 juta. Nah, ini kita boleh coret ya. Ini juga boleh coret, dapat sebesar 3 Newton. Dari sini baru kita bisa cari berat benda dalam cairan. Berat batu 16 Newton. Jadi kita bisa memisahkan antara bagian di udara dan bagian dalam air ya. Kita coba nih sekarang soal yang ini. Oke. Berat suatu benda di udara adalah 75 Newton dan beratnya dalam minyak adalah 51 Newton ya. Benda itu ditenggelamkan dalam minyak dengan massa jenis 0,8. Berapakah gaya angkat ke